saya mengajak kita amalkan doa, zikir yang diajarkan Nabi. Jadi dalam keadaan sakit, bacalah 4 macam tahlil. Baca sekali-sekali tapi diulang-ulang. Yang pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang kedua, la ilaha illallah lahul mulku walahul hamdu. Dan yang keempat, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Tak ulang lagi. Dalam keadaan sakit bacalah 1, la ilaha illallah wallahu akbar. 2, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 3, la ilaha illallah lahul mulku walahul hamdu. Yang keempat, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Man qalaha fi maradihi. Barang siapa yang membaca 4 kalimat ini ketika dia sedang sakit, thumma mata, lalu dia mati gara-gara penyakit itu, maka lam yat'amhun nar, dia tidak akan dibakar api neraka. Mau masuk surga apa neraka kira-kira Pak? Masuk surga. Ini amalkan 4 zikir itu. Bisa dituliskan, diingat-ingat, atau minta ijazahkan, lalu diamalkan. Kalau lupa nanti nonton di YouTube saja ya. Biar agak panjang nontonnya tersebut, lalu diamalkan sakit apapun. Karena kita ini begini, belum tentu mati husnul khotimah. Iya Pak ya. Kita aja Pak terlalu banyak berharap. Orang Indonesia itu sangat husnuzon, berbaik sangka. Orang Indonesia itu tidak pernah berhenti berharap. Makanya orang Indonesia itu sudah meninggal pun doanya apa? Semoga husnul khatimah. Padahal sudah meninggal kan? Masih kita doakan dia husnul khatimah. Saking kita tidak pernah berhenti berharap. Nah kita ini belum tentu mati husnul khatimah itu. Makanya amalkan doa tadi. Walaupun tidak husnul khatimah, minimal ada garansi tidak akan masuk neraka. Karena nggak mudah mati husnul khatimah itu. Kiai pun banyak meninggal di rumah sakit. Ustadz pun banyak meninggal di rumah sakit. Jarang yang betul-betul dalam keadaan husnul khotimah. Kayak yang di Malabar, Wai Halim itu, sujud yang terakhir, sholat subuh, meninggal dunia. Subhanallah. Mudah-mudahan kita juga dapat bagian nantinya. Ada yang lagi membaca Quran, qari, banyak malahan meninggal dunia. Yang viral di media sosial lagi sholat berjamaah, wafat meninggal dunia. Ustadz Nawawi di Teluk Betung, di kampung Palembang itu mimpin doa, meninggal dunia. Ustadz Ferdinand beberapa tahun yang lalu ngimami sholat tarawih, meninggal dunia. Ustadz Ahmad ngimami sholat Jumat, meninggal dunia. Kiai Bukhari Amin dari Malang lagi ceramah, meninggal dunia. Saya maulah lagi ceramah mati itu Pak. Tapi jangan sekarang lah. Bini saya masih muda Pak sekarang. Kalau saya mati sekarang banyak yang menghiburnya takutnya. Ya namanya masih muda, wajar lah ya. Kalau mantan ustadz itu boleh kawin lagi. Yang nggak boleh itu mantan nabi, nggak boleh. Istri nabi yang nggak boleh kawin lagi itu. Ummul mukminin. Selain itu mah sah-sah saja. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat panjang umur. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Belum tentu kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi walaupun kita tidak mati dalam keadaan husnul khotimah, mudah-mudahan kalau kita sakit, sakit kita itu menjadi kafaratnya. Kalau kita sakit, sakit kita itu menjadi penghapus dosa bagi kita semua. Makanya orang yang sakit sampai meninggalnya sakitnya tidak sembuh, maka sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya. Mudah-mudahan yang meninggal sebab sakit Allah hapuskan dosanya, meninggal tanpa dosa sama sekali. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Atau amalkan zikir tadi itu. Sederhana kan? La ilaha illallah, tambahkan wallahu akbar. La ilaha illallah, tambahkan wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, tambahkan lahul mulku walahul hamdu.
La ilaha illallah tambahkan wala haula wala quwata illa billah. Cuman gitu doang. Maka kalau kita mati dengan sakit itu, sebab sakit itu, maka mati dalam keadaan dijamin tidak akan dibakar api neraka. Artinya kalau tidak dibakar api neraka, mudah-mudahan masuk surga. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang berikutnya saya ingin menegaskan kembali bahwasanya ini malam yang ketujuh Abah Endung ya. Abah Abdul Jamal wafat meninggal dunia, dan memang ini adalah hari terakhir orang mukmin diinterogasi, ditanya oleh malaikat. Makanya Imam Taus rahimahullah berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yustahibbuna ayyut'ama anhum tilka ayyam. Sesungguhnya orang mati ditanyai 7 hari berturut-turut, siang malam. Maka disunahkan bagi keluarga yang ditinggalkan agar sedekah makanan selama hari-hari itu. Karena sedekah makanan itu dapat membantu si ahli kubur yang bersangkutan dalam menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maka dari itu, riwayat ini adalah dari Imam Taus. Imam Taus itu adalah ulama tabi'in terkemuka. Semua hadis yang diriwayatkan dari beliau sahih semua. Dan sudah menjadi kebiasaan para sahabat, Pak, ketika terkait dengan habis penguburan ada sedekahan, dan sedekahan itu dilakukan sampai 7 hari. Umar bin Khattab radhiyallahu an menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyah ilal mauta. Doa dan sedekah itu adalah hadiah untuk orang mati. Jadi kalau orang hidup kita kasih hadiah, orang mati juga kita kasih hadiah. Nah, di antara hadiah buat orang mati itu adalah doa dan sedekah. Kita berdoa, kita bersedekah, yang dihadiahkan pahalanya untuk yang wafat meninggal dunia. Jadi kita ini kadang-kadang terlalu modern, Pak. Mengapa terlalu modern? Sekarang ngetren papan bunga. Kalau ada orang meninggal pakai sederet papan bunga. Padahal papan bunga papan ya, bukan papan bunga ya. Bunga papan betul ya? Kebalik-balik aja. Bunga papan. Padahal itu enggak ngaruh buat ahli kubur, enggak ngaruh buat orang mati. Kadang-kadang anaknya juga bikin geli sendiri. Sama anaknya papan bunga papannya difotoin semua, diupload di Facebook. Terima kasih atas semua doanya. Apa kata malaikat? Pret, kata malaikat. Mohon maaf Pak, doa di Facebook nggak ngaruh. Doa di bunga papan nggak ngaruh. Doa di grup WhatsApp nggak ngaruh. Ini doa bener tuh yang kayak gini nih. Doa habis sholat kita doa itu doa beneran. Kita kumpul begini di doa beneran. Nah, bunga papan itu ngaruh buat yang hidup, menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kadang-kadang kebanyakan sih Pak, 100 papan. Ada 200 papan bunga. Harga satunya 500.000. Kalau 100 saja 50 juta. Mending ganti duit aja itu mah. Sayang kan, ada kemubadziran di sana. Sering saya sampaikan juga, kita pasang kijing orang tua di kubur nggak ngaruh itu. Makanya jangan belagak-belagak kubur di kijing. Apalagi kita ini menguburkan keluarga kita di TPU, Taman Pemakaman Umum. Menguburkan jenazah keluarga kita di tanah wakaf, bukan tanah kita sendiri. Itu tidak boleh sembarangan menguburkannya. Mentang-mentang kita mampu, kita kijing tinggi-tinggi, tidak boleh. Ada aturannya. Tapi kalau di tanah kita sendiri, boleh kita kijing tinggi-tinggi. Jadi kalau di tanah milik pribadi tidak masalah. Tapi kalau di tanah milik wakaf tidak boleh. Kecuali atas izin, ikuti peraturan yang ada. Makanya dilarang membangun rumah-rumahan di pemakaman umum. Kayak pemakaman Waidadi ini kan. Banyak rumah-rumahan emang tanah bapak moyang dia. Emang tanah mbahnya gitu. Kecuali kalau tanahnya sendiri tidak apa-apa itu.
Boleh-boleh saja mau ngijing, tapi ngijing itu buat pandangan mata orang hidup. Kalau buat yang mati ya nggak ngaruh itu. Panjenengan beli kijing mahal-mahal, marmer dari Spanyol, harganya 2 miliar. Yang bawa Messi sama Ronaldo. Nggak ngaruh buat orang yang wafat meninggal dunia, nggak ngaruh. Mau pakai keramik kek, mau pakai batu alam kek, nggak ngaruh. Yang ngaruh itu apa? Doa dan sedekah. Kita mendoakan malam ini, kita bersedekah malam ini, pahalanya untuk yang wafat meninggal dunia. Makanya Umar bin Khattab mengomentari sabda Nabi tersebut. Apa kata Umar bin Khattab? As-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah yang dikeluarkan setelah pemakaman, habis nguburin ada sedekahan. Sedekah yang dikeluarkan habis pemakaman akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Sedekah yang dikeluarkan pada hari ketiga akan kekal pahalanya sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 akan kekal pahalanya sampai 25 hari. Makanya kita ini kalau bisa di Umbul Rakub jangan 7 ke 40. Kalau bisa 7 ke Selawek dulu. Hitung-hitung buat nambah proyek lah. Buat proyek Ustaz Sarif ya. Selawean kita. Kan di daerah Teluk ada apa yang pakai selawean. Di lingkungan pesantren 20-an dicepetin kadang kan. Di Menggala itu masih pakai selawean. Sedekah yang dikeluarkan pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal pahalanya sampai 100 hari. Buat ahli kubur semua itu. Sedekah pada hari ke-100 akan kekal pahalanya sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari alias 3 tahun. Jadi mendak pertama itu mendak pisan itu pertama ya. Mendak pisan, mendak pindo, mendak yang ketiga atau ngehol ya. Itu setelah 3 tahun silakan ngehol masing-masing saja. Dan ketika kita bersedekah pahalanya sampai kepada yang wafat meninggal dunia. Makanya ada keterangan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, inna ummi qad uftulitat nafsaha. Sesungguhnya ibuku mati walam tuh, sebelum mati kemarin nggak ada pesannya, nggak ada omongannya, nggak ada wasiat apa-apa. Wa aldunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul. Seandainya ibuku itu masih bisa ngomong, mungkin dia ingin bersedekah. Ya kata Rasul, seandainya orang mati masih bisa ngomong, dia pilih ingin bersedekah. Tapi walaupun tidak ada pesan ya Rasul, apa yang fauha in tasaddaqtu anha, apakah ibuku itu dapat manfaatnya bila aku anaknya yang sedekah atas nama dia? Atau dalam matan yang lain sebutannya begini Pak, apalah ajrun in tasaddaqtu anha, apakah pahalanya nyampe kepada ibuku bila aku sedekah yang pahalanya atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha, ya sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim nomor hadis 1004, sahih muttafaqun alaih. Jadi enggak perlu ragu. Nah, siapa yang nanya ini? Namanya Sa'ad bin Ubadah. Saat bertanya lagi, ayu sodaqati afdol. Kalau begitu ya Rasul, apa sedekah yang utama? Kata Nabi, sakyul ma, bagikan air minum. Makanya enggak ketang air minum, jadilah bagikan. Beli tripanca, enggak kebeli air sumur direbus, tapi tambahin yang hitam-hitam itu. Yang suka manis tambahin gula, yang enggak ya pahit saja. Ustaz, gas lagi habis, kayu bakar nggak ada, gula nggak punya, kopi juga nggak punya. Ya sudah, nggak usah repot-repot. Air sumur, sumur kering, minta air di masjid. Maka tuangkan di tekok, bagikan di gelas, nggak direbus nggak apa-apa. Tapi jangan ngomong-ngomong. Nanti orang nggak mau minum, takut anyang-anyangan. Kata Sa'ad, kalau cuman itu sanggup ya Rasul.
Lebih dari itu apa? Fa it'amut ta'am, hidangkan makanan. Makanya Pak, di zaman Nabi ada salah seorang perempuan, orang menyebutnya istrinya Ja'far, atau sahabat yang lain nyembelih kambing. Nabi dan para sahabat pulang dari pemakaman langsung dijamu ngidang daging kambing, makan bersama. Kalau itu haram, sudah diharamkan oleh Nabi. Hanya saja orang sekarang pilih tidak ngidang. Mungkin kalau ngidang tuh repot, pinjem piring ya Pak, pinjem piring, pinjem sendok. Kita kan zaman minjem sekarang. Begitu mulangin kurang satu piringnya, ngeganti akhirnya. Repot ngidang, akhirnya kita ikut orang Jawa, besekan. Orang Lampung kan sukanya ngidang, akhirnya kita ikut orang Jawa, besekan. Besekan itu lebih banyak manfaatnya, bisa dibawa pulang ke rumah. Yang di rumah juga nungguin, bisa nyicip juga soalnya. Makanya orang Lampung sekarang ikut besekan juga akhirnya. Jadi terkait dengan sedekahan ini memang sedemikian rupa. Apalagi ada tradisi orang Sumatera zaman dahulu. Orang Lampung apalagi Pak, nyembelih kebo, nyembelih sapi. Itu boleh-boleh saja bagi yang mampu. Wong Nabi sendiri yang melakukannya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Itu Khadijah sudah wafat meninggal dunia. Aisyah menceritakan Nabi nyembelih seekor kambing yang besar sedekahan untuk kerabatnya Khadijah atas nama Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Sampai-sampai Aisyah cemburu. Kata Nabi, Aisyah, engkau tidak akan pernah bisa menandingi kemuliaan Khadijah. Oleh karena itu tidak perlu mencemburuinya. Nabi nyembelih kambing, bahasanya sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Sahih Muslim, nomor hadis 4464. Jadi kebiasaan kita nyembelih sapi kebo itu Pak, ndak salah kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu ya jangan, gara-gara tahlilan rumah kejual, kebun kegade. Itu namanya besar pasak daripada tiang, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Itu yang nggak boleh. Makanya kita bikinkan rukun kematian. Tujuannya buat apa? Kalau yang meninggal ini nggak mampu, diantisipasi pakai dana rukun kematian. Itu gunanya ta'awun, saling tolong menolong. Ini kita enggak ditarikin rukun kematian, bukannya nyetor malah protes. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya minta sama Allah, nanti Israel tinggal eksekusi. Jangan pelit. Oh, gilirannya kita juga bakal mati juga soalnya. Kemudian yang berikutnya ada sumbangan. Tradisi di kampung kan sumbangan pakai baskom diisi beras. Ada mie kuning, nenteng ayam kampung. Makanya waktu bapak saya meninggal Pak, sekandang penuh ayam kampung. Udah tak tandain tuh jago yang bagus-bagus itu nggak tak sembelih itu. Mau tak pelihara saja. Jadi ayam potong di kampung saya mangga lepel. Cuman kita di kota ini riweuh kan, agak repot kalau pakai baskom, pakai bakul bawa beras. Akhirnya kita ngamplop. Tapi mbok ya kalau ngamplop isinya jangan 2.000. Ngamplop 2.000 ngarep bawa besek, kata malaikat malu-maluin. Ya kita dipunjung orang saja Pak, ditonjok, dipunjung, dirantang. Itu paling kecil ngasih 100.000. Walaupun sebetulnya menurut hukum kalau ditonjok orang jangan bales. Berantem namanya itu kalau bales ya. Enggak begitu maksud saya. Kalau nolong orang yang lagi hajatan saja bisa gocap minimal, maka kita juga nyumbang yang sedang musibah minimal 50.000. Bagian dari sedekah meringankan. Karena Nabi bersabda, isna'u ila ahli Ja'far ta'aman. Sediakan untuk keluarga Ja'far makanan. Makanya para sahabat waktu Ja'far meninggal, orang datang ke rumah Ja'far untuk menghantarkan makanan. Nah orang Indonesia mah kreatif.
Orang Indonesia datang ke rumah ahli musibah, bawa bahan mentah, bawa beras dan lain sebagainya, dimasak, bikin lauk, bikin sayur, kemudian dihidangkan kepada keluarga yang ditinggalkan maupun orang yang sedang bertakziah tersebut. Ini kreatifnya orang Indonesia. Dan ini sudah dipresentasikan di Masjidil Haram oleh para ulama-ulama di Indonesia, dan itu diterima oleh para ulama. Ini bagian dari sedekah. Bagi yang mau juga nggak mau ya jangan maksa juga. Kan ada ya Pak yang mengharamkan besek. Dia nggak mau ya sudah. Saya pernah ceramah di kota Sepang. Begitu bubar tahlilan, separuh besek itu masih tinggal di kursi masing-masing. Ternyata jamaahnya nggak mau bawa besek. Karena mereka menganggap itu haram hukumnya. Saya langsung ngelus dada Pak sambil ngucap Alhamdulillah. Banyak betul sisanya itu. Saya sudah nebak itu, bakalan dikasih ke saya juga nih. Rame isi mobil Pak sama besek. Kata saya semua itu kalau mau diangkutin tak angkut ke Al-Fatih semua, kata saya. Mau santrinya ngabisin. Kok bisa ya Pak? Orang berpendapat sedemikian rupa, hukum asalnya dari mana itu diharamkan? Wong itu makanan halal soalnya. Yang nggak boleh kan yang maksa. Kalau yang mampu mah nggak jadi masalah, apalagi orang kaya. Saya kan pernah cerita yang meninggal mantan bupati. Semua yang takziah itu dikasih majmu' syarif, tebel yang terjemahan. Karena harganya saja mahal. Ngebungkusnya lagi tambah mahal itu. Semua yang takziah dikasih besek double. Biasanya yang double yang mimpin silsilah aja kan. Sama tahlil sama doa. Ini semuanya double yang takziah itu. Kemudian dikasih hadiah sarung sama sajadah bapak-bapaknya. Ibu-ibunya dikasih telekung sama kerudung. Begitu ngantri pulang di pintu gerbang, keluarganya sudah nongkrong di pintu gerbang, membagikan amplop isinya duit. Saya langsung ngebatin dari dalam, Masya Allah. Yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini. Iya juga ya. Jadi mikir ke sono saya Pak. Loh apa itu boleh dilakukan? Boleh dong, itu mantan bupati, orang kaya dan belum pernah ditangkap KPK. Kalau sudah ditangkap KPK mah mungkin agak habis hartanya. Itu sedekahan. Walaupun begini, sedekahan itu tidak hanya berbentuk harta, tidak hanya berbentuk makanan. Sedekahan juga bisa berbentuk bacaan Al-Quran. Makanya ulama 4 madzhab sepakat bahwasanya membaca Al-Quran untuk orang mati itu sunnah. 3 madzhab mengatakan, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi berfatwa membaca Al-Quran itu yantafi'u bih, pahalanya nyampe buat orang mati. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, la tasilu ilaih, pahalanya tidak nyampe. Lakinnahu hasan, tapi bagus baca Quran buat orang mati itu. Mutawassilan ilallahi bitil katilawah, gunanya untuk bertawasulan kepada Allah dengan bacaan Al-Quran tersebut. Jadi tidak ada yang mengatakan bid'ah. Gak apa-apa nih batuknya, bukan corona ya Pak ya. Soalnya lidah saya masih merasa tuh, masih enak ya. Baik, ini namanya batuk kanji namanya Pak. Kebanyakan ngomong soalnya. Jadi balik lagi bahwasanya kalau nggak mau ya jangan diamalkan. Bagi kita yang meyakini, kita tinggal mengamalkannya. Termasuk membaca Yasin buat orang yang wafat meninggal dunia. Kalau Yasin juga masih kepanjangan, baca Al-Ikhlas 11 kali. Makanya idza dakhaltumul maqabir, kalau masuk ke perkuburan, minimal bacalah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 11 kali. Itu minimal sekali. Karena ahli kubur nanti akan berterima kasih. Semua ahli kubur berterima kasih sama kita. Semua yang ada di makom itu ngucap terima kasih. Cuman gak kedengaran suaranya. Kalau kedengaran suara terima kasihnya mah kabur kita, mah terbirit-birit Pak. Ini suara apaan bergemuruh dari dalam kuburan itu. Makanya kalau ziarah kubur, jangan pernah lupa untuk membaca Al-Quran walaupun sedikit. Minimal Al-Ikhlas 11 kali. Ada cerita mantu ziarah kubur mertua Pak. Cuman bawa arit membabat rumputnya. Habis bersihin rumput pulang, mertua dari dalam kubur manggil, "Oi mantu edan, gua nggak butuh arit lo."
Nggak butuh, walaupun kebunnya nggak ada rumput, Pak. Belum ngaruh itu. Yang ngaruh itu ketika kita membaca Al-Quran, syukur-syukur membaca Yasin, syukur-syukur khotaman, atau setidak-tidaknya kulhu 11 kali. Atau kalau sanggup at-taqoh kubro dong. At-taqoh kubro itu berapa? 100.000 surah Al-Ikhlas ya. Sanggup nggak kira-kira? Kelenger tuh. 100.000 surah Al-Ikhlas. Tapi bisa gotong royong itu, Pak. Kalau 100 orang ya 1.000 bacanya gitu. 1.000 bacanya kan 100.000 juga. Itu ada jaminan kalau membaca surah Al-Ikhlas 100.000 kali, yang membacanya dijamin tidak akan dibakar api neraka. Yang membacanya. Kalau dihadiahkan buat orang lain, maka mudah-mudahan bacaan 100.000 surah Al-Ikhlas itu membebaskan yang bersangkutan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Allahumma amin. Kalau mau. Ya kalau nggak mau juga yang paling pendek ada apa? Al-Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat tujuan apapun bagus. Makanya ada hadis Sahih Muslim. Bunyinya begini. Ini jarang dibaca. Karena kita anggap sama dengan hadis umumnya. Padahal nggak sama. Afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a ilhamdulillah ayil fatihah. Sebaik-baiknya zikir adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling utama doa adalah alhamdulillah, yakni surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah doa yang paling utama. Makanya jangan pernah meninggalkan surah Al-Fatihah ketika kita berdoa. Makanya ulama setiap kali berdoa, syai'ulillahi lahul Fatihah, dan doa-doa yang lain pun menyertakan surah Al-Fatihah. Nah, yang berikutnya di bagian akhir saya hendak sampaikan, Bapak-bapak, kembali ke awal lagi tadi. Di balik peristiwa wafatnya Abah Abdul Jamal, yang usia beliau sudah sangat lanjut usia ya. Jadi wajar kalau wafat meninggal dunia. Tapi juga kita yang merasa muda-muda dan gagah-gagah ini tiba gilirannya pasti akan mati juga. Betul tidak kira-kira? Karena begini, Pak, semuanya itu hanya lantaran. Sakit apapun hanya lantaran saja. Aslinya kematian itu ajal, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini menjaga kesehatan. Contoh pakai masker misalnya, rajin cuci tangan misalnya, minum vitamin. Kita itu menjaga kesehatan bukan agar tidak mati. Tolong luruskan lagi perspektifnya. Kita itu menjaga kesehatan bukan agar tidak mati, tapi agar tidak sakit. Itu beda soalnya. Karena kalau mati itu ajal. Kalau sakit enggak enak. Coba panjenengan sakit 3 tahun. Sakit kepala enggak sembuh-sembuh. Paling berdoa pengen cepat mati kan? Karena ngapa? Enggak enak nahannya itu. Kalau kata ibu saya, jangan ngebut di jalan raya. Kalau kecelakaan ditumbur tronton, remek mati, kuburin. Keluarga yang ditinggalkan dapat jasa harja 50 juta. Subhanallah. Makanya bapak-bapak kalau kecelakaan dapat asuransi 50 juta, bini kawin lagi, Pak. Modal itu. Atau istri yang begitu laki kawin lagi. Sekarang begini. Mengapa kita harus sehat? Kata ibu saya, kalau kecelakaan mati tinggal kuburin. Tapi kalau kecelakaan patah tangan, patah kaki jadi urusan. Mati tidak, tapi panjang umur. Coba jajal, Pak. Patah tangan, patah kaki. Kan ngerepotin orang. Kadang-kadang udah stroke bengek. Stroke bengek, bocor kelep prostat. Berak kencing di celana. Tambah lagi asam urat rematik. Tapi cerewet, bikin kesel. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Percayalah sama saya. Ngedoa sih enggak cuman ngebatin doang, Pak. Repot, pegel rasanya, capek rasanya. Makanya pilihan hidup ini, mudah-mudahan kalau kita ada umur, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Allahumma amin. Karena asihatu khairum minal ghina.
sehat lebih baik daripada kaya. Kan pernah saya sampaikan begini Pak, orang kaya hidup mewah, tapi makan apa saja pantang. Makan nasi banyak takut, sayur santan takut, ikan asin takut, daging kambing takut, sambal takut. Ketiban makannya tiwul. Orang zaman dulu makan tiwul karena nggak kebeli beras. Orang zaman sekarang di Bandar Lampung makan tiwul orang kaya karena sudah banyak dipantang. Di samping rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya aja gedek geribik, atapnya aja bocor, lantainya saja tanah. Tapi kalau makan nggak pakai pantangan, makan 3 piring, nambah 3 kali, sambal terasi pedas, lauk ikan asin sepiring, santan kelapa santan nangka kental, lalapnya petek jengkol jaling, triple. Habis makan bersimbah keringat, buka baju, duduk di teras sambil ngudut ji samsu. Kan enak kan? As-sihatu khairum minal ghina, karena sehat lebih baik daripada kaya. Makanya kalaulah masih ada sisa umur, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Allahumma amin. Kalaupun memang tiba ajalnya, kita semua memilih mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalaupun tidak bisa, mati dalam keadaan dikafarat. Makanya saya ajarkan doa tadi itu, termasuk dikafarat dengan penyakit. Atau pilihan yang terakhir, bertaubat sebelum kematian. Tak ulang lagi nih Pak, nggak bosan-bosan saya ngulangnya. Begini Nabi minta pada Allah, ya Allah terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajal. Nangis Nabi Pak. Kalau itu takdirmu ya Allah, masuk neraka semua umat. Lu ngapa kata Allah? Ya nggak sempat mereka taubat. Terlambat bagi mereka. Ya sudah kata Allah, setengah tahun sebelum ajal. Kalau bisa jangan ya Allah kata Nabi. Karena ada di antara umatku itu yang taubatnya sebulan sebelum ajalnya. Itu pun gara-gara pandemi. Karena PPKM usaha bangkrut, taubat dia. Nggak lama mati Pak. Umpama ini ya sudah kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Kata Nabi, ya Allah kalau bisa jangan. Karena ada di antara umatku itu yang seminggu sebelum mati baru tobat. Itu pun udah positif COVID dulu dia. Positif COVID seminggu, datang ambulan langsung nguburin ke pemakaman. Tapi udah tobat. Baik kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya. Tapi kalau bisa jangan ya Allah. Karena ada di antara umatku itu yang sehari lagi mau mati baru tobat. Gara-gara mendengarkan ceramah saya malam ini Pak, ada yang tobat, saya yakin ini. Malam ini tobat, besok mati dia Pak umpamanya. Kalau begitu kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Kata Nabi, ya Allah boleh nggak minta sekali lagi? Habis ini saya nggak akan nawar lagi. Ini permintaan saya yang terakhir. Mohon ya Allah pepetkan lagi kata Nabi. Baik Muhammad, ini permintaanmu yang terakhir dan kamu nggak boleh minta lagi. Ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat selama nyawanya belum sampai mendesak-desak di tenggorokan. Nangis Kanjeng Nabi Pak, saking harunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Terlalu baik Allah yang selama ini kita sembah Pak. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Allahumma amin. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Dan sekali lagi mudah-mudahan Abah Andung, Abah Abdul Jamal bin Surya
Allah muliakan, Allah angkat derajat beliau, Allah muliakan di kuburnya dan ditempatkan di surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.